Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Seperti yang kemarin saya bilang, kita akan bahas tentang sistem pertidaksamaan linear, kuadrat, dua variabel. Kalau yang kemarin kan dua-duanya linear, sekarang kita akan combine pasangannya jadi linear sama kuadrat gitu. Oke, yang pertama adalah kalian harus buat mindset kalian bahwa ini akan gampang, ini akan mudah gitu. Karena kalau mindset kalian udah positif, pasti nanti hasilnya akan positif juga. Tapi kalau mindset kalian udah kayak negatif, kalian pasti akan down banget dan akan ngerasa ini sulit banget gitu. Oke, sistem persamaan si linear kuadrat ya. Pertidaksamaan, maaf, mulutnya suka nggak kekontrol. Oke, linear kuadrat. Kalau yang linear udah jelas banget kemarin ya. Kemarin video sebelumnya udah jelas banget. Udah tahu banget linear itu gimana cara penyelesaiannya, kayak mana bentuknya. Nah, sekarang kalau si kuadrat sendiri, kan dia punya kayak 4 bentuk gitu kan kemarin. Nah, tapi kayak dia punya bentuk umum tuh untuk ngegabungin itu semua. Bentuk umumnya tuh jadi kayak ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dx plus dy, maaf, plus sama dengan 0. Nah, nggak sama dengan sih, ini pertidaksamaan ya. Bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan, kayak gitu-gitu. A, B, C, D adalah koefisien. X kuadrat, Y kuadrat, X dan Y itu adalah variabel, dan E di sini adalah konstanta gitu ya. Saya harap kalian udah paham banget lah ngebedain apa yang dimaksud variabel, apa yang dimaksud konstanta, dan apa yang dimaksud koefisien, karena itu harusnya udah ngelotok banget ya, bisa lah pasti. Oke, nah sekarang saya akan mulai dari pertidaksamaan kuadrat dulu ya. Kita nggak combine dulu, tapi kita akan ke si kuadratnya dulu. Karena kalau kemarin kan linear udah, sekarang kita akan lebih fokus ke si kuadratnya dulu ya. Yuk fokus yuk. Contohnya, lukislah daerah, lukislah. Kita sekarang melukis nih, ya Allah, melukis mulu nih di materi ini, emang iya. Lukis hitung, biar kita multitasking gitu. Lukislah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Kali ini saya akan kasih contoh lumayan banyak ya, jadi kalian bisa nggak langsung bablas nonton videonya, kalian bisa pause dulu, nanti lanjutin lagi di menit keberapa gitu, karena ini sih semoga sih nggak bosan gitu ya. Oke, yang pertama saya akan kasih contoh bentuknya Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Yang kedua saya akan kasih contoh bentuknya Y kurang dari sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Yang ketiga saya akan kasih bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat besar dari 9. 4X kuadrat ditambah 9Y kuadrat besar dari 36. Yang 4X kuadrat dikurang 9Y kuadrat kecil dari sama dengan 36. Ini saya tuh sebenarnya pengen nyontoin yang bentuknya parabola, terus lingkaran, hiperbola, sama elips gitu ya, makanya saya kasih lumayan banyak gitu. Tapi kalian bisa cari rekomendasi dimanapun ya, selama itu benar dan gak menyimpang gitu. Oke, kita langsung aja ke penyelesaian kuy. Penyelesaian. Oke, sebenarnya ini kayak sama sih penyelesaiannya. Kalau untuk yang si parabola ini ya. Kalau kemarin kan yang linear itu kalian harus mencari titik potong sumbu X sama sumbu Y sehingga Y-nya 0, X-nya 0 gitu kan. Nah, ini juga sama. Yang A dulu ya. Yang A kan soalnya adalah Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat tambah 4
gitu kan. Kita anggap soalnya jadi Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 4 gitu. Nah, step satunya sama kayak kemarin, sama kayak yang linear. Kok kemarin sih, ya ampun. Yang linear berarti kita cari dulu tipot sumbu Y misalnya, sehingga X nya sama dengan 0. Nah, kalau X nya sama dengan 0 berarti Y sama dengan, kalian mau langsung aja nggak apa-apa, ini kan X nya 0 berarti jadi 4, sehingga 0,4. Tapi kalau mau ngitungnya dijabarin nggak apa-apa sih, saya lebih suka kalau ngitungnya nggak dijabarin gitu, karena itu hal-hal yang udahlah di otak aja gitu. Terus yang kedua, kalian cari tipot sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 gitu. Ini dijabarin boleh, berarti Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 4. Y-nya kan 0, sehingga negatif X kuadrat tambah 4. Kalian kali negatif aja, dikali sama negatif 1 ya. 0 kali negatif 1 kan 0, negatif X kuadrat dikali negatif 1 jadi X kuadrat positif 4 dikali negatif 1 jadi negatif 4. Kalian tukar posisinya ya, di switch jadi X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Ini kan kalau kayak gini difaktorin ya, berarti X tambah 2 X kurang 2 sama dengan 0 gitu. Ini tuh kayak untuk ngeproof-nya udah pernah saya ajarin juga lah ya, jadi tinggal dilihat-lihat aja videonya atau diulang-ulang gitu, sehingga kita punya X1 nya sama dengan negatif 2, X2 nya sama dengan 2 titik ya, negatif 2,0 lah. 0 dari mana? Iki loh, Y nya 0, terus bisa juga 2,0. Cang, sudah deh. Nah, jadi di dua step ini udah bisa banget lah ya harusnya, karena linear juga pakai step yang ini. Nah, cuma ada tambahan satu step nih. Kalau ini, kalau yang linear connect kan habis dapat kayak gini langsung digambar. Kalau ini enggak, kita harus cari dulu yang namanya titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik ya. Kita cari dulu titik puncak. Titik puncak. Nah, di tipun ini kan ada X sama Y kan. Nah, X ini dia rumusnya adalah min B per 2A. Sedangkan yang Y dia rumusnya adalah D per negatif 4A. Loh, tiba-tiba ada D, jangan-jangan D yang ini. Kalian yo bisa bedain, ini loh D kecil, yang ini D besar. Nah, D besar di sini disebut diskriminan, bukan diskriminasi ya. Diskriminan. Nah, diskriminan ini dia punya rumus B kuadrat dikurang 4AC. Jadi secara gak langsung rumus Y nya ini adalah B kuadrat min 4AC per negatif 4A gitu ya. Nah, terus si X ini itu biasa disebut sumbu simetris. Jadi kalau misalnya kalian nanti di pertanyaannya tentukan sumbu simetrisnya, berarti rumusnya yang ini gitu ya teman-teman. Oke, nah kita langsung aja yuk cari si X nya berapa, si Y nya berapa. Si X nya ya, X sama dengan min B per 2A. B nya itu yang mana Bu? A nya yang mana? Kita lihat dari soal. Nah, soal yang ini itu dia punya bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke, kita lihat ya, B nya itu yang variabelnya X. Lihat di sini ada nggak variabelnya X? Nggak ada kan? Di sini adanya yang X kuadrat. Jadi kalau misalnya nggak ada yang X, berarti nilai B nya 0 per 2A. A nya itu kan yang X kuadrat. Yang X kuadrat sini min 1.
Jadi 0 dibagi min 1, ada 2-nya, maaf nggak fokus, sorry. 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0, jadi x-nya 0. Terus y-nya kita langsung aja b kuadrat dikurang 4ac per negatif 4a. Atau kalian biar nggak bingung, kalian tulis a-nya berapa. Oh, a-nya negatif 1, b-nya kan nggak ada, berarti b-nya 0, c-nya 4 gitu. Jadi kalian tinggal ngeliat yang udah kalian tulis aja. Y sama dengan b kuadrat, berarti 0 kuadrat dikurang 4, a-nya negatif 1, c-nya 4 per negatif 4 dikali a-nya negatif 1. Y sama dengan 0 kuadrat, 0 cuekin aja, negatif 4 kali negatif 1 berarti 4, 4 kali 4 berarti 16, tulis 16. Negatif 4 dikali negatif 1 berarti 4 ya, 16 dibagi 4 jadi 4. Sehingga kita punya x, y, x-nya 0, y-nya 4. Titik puncaknya di 0,4 gitu. Udah. Nah, kalau udah kayak gitu kalian, atau ada cara simpelnya sih, ada cara gampang gini. Kalau kalian bingung nih atau lupa rumus yang ini, kalian harus wajib mesti ingat rumus si simetris si titik puncak. Kan titik puncaknya di 0,4, kalian bisa siasati dengan cara bikin tabel. 0,4 itu kan titik puncak. Gini, tabelnya dibuat agak panjang aja nggak apa-apa. Terus ini ada x, yang ini y. 0,4 itu namanya titik puncak. Titik puncak itu pasti yang paling tinggi, ya kan, titik puncak. Nah, jadi si titik puncak ini kita adain posisinya di tengah-tengah. X-nya 0, y-nya 4 gitu. Kalian bisa seling abis 0, kalau kesini berarti bertambah, kalau kesini berarti berkurang. 1 berarti ini min 1 gitu kan, karena setelah 0 angka 1. Kalau kalian mau langsung ke angka 2 juga nggak apa-apa, kalian mau langsung ke angka 3 juga nggak apa-apa. Tapi yang wajib kalian ingat adalah harus ada x-nya 0, harus ada y-nya 0. Kalau nggak ada berarti tambahin lagi angkanya sampai ada. Ini 2, berarti ini negatif 2. Oke, ini juga angkanya nggak mesti sama, nggak mesti di sini 1, di sini negatif 1. Bisa aja di sini 3, di sini jadinya 1 gitu, tergantung tengah-tengahnya berapa. Tapi nanti ada contohnya kok. Oke, terus y-nya gimana ngisinya? Kamu lihat dari sini, dari soal. Kan di sini punya x-nya 1 ya. Saya contohin satu aja. Misalnya kan y anggap sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4. Y-nya yang kita cari kan belum ada. X-nya 1, negatifnya ditulis. X-nya berarti 1 kuadrat kan, ditambah 4. Berarti y sama dengan 1 kuadrat kan 1. Negatif 1 tambah 4. Maaf. Berarti y sama dengan 3. Di sini y-nya 3. Yang sebelah sini nggak usah dihitung, udah pasti sama. Kita hitung yang 2. Berarti y sama dengan negatif kan. X-nya 2, berarti 2 kuadrat tambah 4. Y sama dengan negatif 4 tambah 4. Berarti 0. 0. Ini juga 0. Udah cukup, udah ada x-nya 0 sama y-nya 0. Tapi kalau kalian mau tambahin gak apa-apa. Ini 3, ini negatif 3. Boleh dicoba lagi. Berarti y sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 4. Y sama dengan negatif 9 tambah 4. Y sama dengan negatif 9 tambah 4 berarti 5. Artinya y-nya 5, yang ini y-nya 5. Harus sama, kalau enggak kalian salah. Nah, kalau udah kita gambar. Jadi ini tuh kayak pilihan ya. Mau dipakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Tergantung kalian anggapnya paling gampang yang mana. Tapi saya mau dua-duanya Bu, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian yang hitung. Nah, kalau udah kita gambar. Sama kayak tadi, kita buat dulu sumbunya. Sumbu X sama sumbu Y. Kita buat sumbu X sama sumbu Y. Kita lihat dulu biar nanti nggak keliru. Misalnya saya pakai yang ini ya, atau pakai yang ini.
Yang mana ya? Yang ini aja deh, yang atas. Di sini X-nya lihat yang paling tinggi berapa. Oh, X-nya ada yang negatif, berarti bikinnya harus ada yang negatif juga. Y, yang ini X 0. Kita punya yang pertama 0,4, artinya X yang 0, Y-nya 4. Kita misalkan aja di sini 4. Yang kedua ada negatif 2,0, artinya X-nya negatif 2, Y-nya 0. Misalnya negatif 2 di sini. Kemudian di sini ada 2,0. Gitu. Ya. Terus di sini ada juga 0,4. Kebetulan titik potong dan titik puncak sama. Jadi cukup kayak gini aja. Ya. Nah, kalau udah lihat lagi, dia ada sama dengannya enggak di soal. Kalau ada sama dengannya, berarti garisnya enggak putus-putus kayak tadi ya. Ini dilengkung. Ini juga. Gitu. Nggak usah pakai penggaris. Kalau udah, karena dia pertidaksamaan, berarti harus ada daerah yang diarsir dong, atau daerah himpunan penyelesaian, karena pertanyaannya adalah daerah himpunan penyelesaian. Kalau udah sama kayak tadi, kita uji titik. Nah, uji titik 0,0, 0,0 yang di dalam sini kan. Kita uji ke 0,0. Dia punya Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. X nya 0, Y nya 0. Gitu berarti. 0 kurang dari 4. Benar apa salah? 0 kurang dari 4. Berarti benar kan? Nah, artinya kalau benar berarti daerah yang ada 0,0-nya benar. Berarti yang di dalam ini benar ya. Kan benar, berarti daerah yang di dalam yang ada 0,0-nya bisa kita arsir. Gitu. Jadi ini penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu. Tulis di HP juga nggak apa-apa. Di HP. Gitu ya, itu untuk yang A. Nah, sekarang kita akan coba yang B. Nah, yang B ini saya akan coba pakai yang ini deh. Pakai cara yang nge-cheat ya. Walaupun menurut saya sih lebih gampang cara yang ini, karena udah pasti gitu ngitungnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja bersama-sama. Yang B, soalnya adalah Y kurang dari sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Ya, kita harus cari dulu nih tipunnya berapa. Titik puncak. Yang pertama adalah X sama dengan negatif B per 2A. Kalian lihatin dulu nih, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A itu adalah koefisien di depan X kuadrat. Kalau nggak ditulis atau nggak ada angkanya berarti 1. B itu adalah koefisien di depan X. Ini X, koefisiennya 4, ada negatif ya, berarti negatif 4. C itu konstanta yang nggak punya variabel, itu berarti negatif 5. Negatifnya diajak. Udah masukin negatif B, negatifnya terus negatif, B-nya negatif 4, gitu jadinya. Per 2A, 2 kali 1, karena A-nya 1. Negatif dikali negatif 4 jadinya 4 per 2, berarti 2. Y sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. B kuadrat berarti negatif 4 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya negatif 5. Per negatif 4 dikali A-nya 1. Negatif 4 kuadrat berarti 16. Negatif 4 dikali 1, negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 5, jadi 20. Plus 20. Per negatif 4 dikali 1, berarti negatif 4. 20 tambah 16, 36. Di gini berarti hasilnya negatif 9. Ya, saya harap sih paham sampai sini. Ini tadi cara ngitungnya negatif
4 dikali 1 jadi negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 5 jadi positif 20. Oke, kita udah dapet nih, berarti X, Y nya X, Y nya berarti 2, negatif 9 titik puncaknya ya. Kalau udah, sekarang kita buat tabel. Kita karena mau coba cara yang cheat ini. Yang ini X, yang ini Y. Ini harus ada di tengah-tengah 2,9. X-nya 2, Y-nya negatif 9. Nah, kalau kesini bertambah, kesini berkurang, saya mau tambahin satu-satu aja, berarti ini jadi 3. 2 tambah 1, 3. Berarti 2 dikurang 1, 1. Gitu ya. Harus ada yang 0. 3 tambah 1, 4. 1 kurang 1, 0. 4 tambah 1, 5. 0 kurang 1, negatif 1. Gitu. Udah, kita coba segini dulu ya. Kita masukin angka yang 3 apa 1 gampangan? 1 lah jelas. Oke, kita cari Y-nya. Kan tadi dia punya Y-nya kita anggap sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Y sama dengan, kan kita cobain yang 1 kan. 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikurang 5. 1 kuadrat kan 1. 1 dikurang 1 dikurang 4, karena 4 kali 1 kan 4, dikurang 5. Berarti berapa? 1 dikurang 4, negatif 3. Negatif 3 dikurang 5, negatif 8. Berarti negatif 8. Harus sama ya, berarti ini juga negatif 8. Gitu. Kita coba yang 0. Kalau ini kan X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti kita masukin ke sini. X-nya 0 kan. 0. 0. Berarti negatif 5 sisanya. Ini juga negatif 5. Hitung aja kalau nggak percaya pakai cara yang kayak gini. Terus ini negatif 1. Kalau negatif 1 berarti berapa hasilnya tuh? X-nya diganti negatif 1. Ini juga diganti jadi negatif 1. Berarti hasilnya berapa? 0 ya? Bener gak sih? Negatif 1. Negatif 1 kuadrat kan 1. Ini jadi, oh ya benar, 0. Ini juga 0. Ah, udah dapat nih yang 0, 0. Tapi saya masih mau tambahin, Bu. Ya nggak apa-apa. Bebas. Berarti jadi negatif 2. Ini jadi 6. Gitu. Oke, kita hitung juga hasilnya 7. Yang ini 7. Ya, nanti kalian bisa hitung pakai cara kayak gini ya. Jangan mau disuapin aja, kalian juga harus berusaha. Oke, Kak udah dapat nih. Udah dapat semuanya. Udah dapat si titik puncak. Titik puncaknya yang ini nih. Tipun. Terus kita udah dapat juga yang X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 itu berarti tipot sumbu Y. X-nya 0 ya, X-nya 0, berarti ini tipot sumbu Y. Terus Y-nya 0. Ini kan. Y-nya 0. Y-nya 0, berarti ini tipot sumbu X. Ini juga tipot sumbu X. Gitu. Yuk kita gambar aja. Oke. Udah ya. Terus tadi kita juga udah dapat semua titik-titiknya. Kita gambar. Sama berarti kita harus gambar sumbu X sama sumbu Y bidang kartesius. Kayaknya ini harus agak panjang karena ada negatif 9. Terus ada 7. Saya bikin panjang. Itulah ya, kurang lebih. Negatif 9, ini ya 7 berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Sama aja ini juga. Oke, ke bawahnya berarti paling tinggi negatif 9. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Panjang ini.
negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Kalau kalian mau bagus nanti gambarnya di kertas milimeter block, kalian bisa beli di fotokopian, ada namanya kertas milimeter block, jadi gambarnya lebih bagus. Nah, terus ini X-nya 6 ya. Oke, ini negatif 1, X-nya 6 kan. Terus di sini X-nya juga ada min 2. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, maaf. Nah, artinya kita harus buat X-nya sebanyak 6, sebanyak min 2 sampai 6. Kita buat deh. Nih. Ini saya lebihin 1 ya. Jadi min 3 sampai 6 gitu. Nah, kalau udah langsung aja kita titikin. Yang pertama kita titikin si X-nya yang nilainya 0 dulu. Ya, atau kalau kalian mau berurutan juga nggak apa-apa. Yang pertama, min 2,7. Artinya X-nya min 2, nih, X-nya min 2, Y-nya 7. X-nya min 2, Y-nya 7. Titiknya berarti di sini. Kemudian ada lagi di sini negatif 1, negatif 1,0. Artinya, ini saya gini aja. Nah, negatif 1,0 artinya X-nya negatif 1, Y-nya 0. Titiknya berarti di sumbu X. Selanjutnya ada 0, negatif 5. 0, negatif 5 artinya X-nya 0, Y-nya negatif 5, berarti adanya di sumbu Y. Selanjutnya 1, negatif 8. 1, negatif 8, X-nya 1, Y-nya negatif 8 di sini. Kemudian ada 2, negatif 9. X-nya 2, Y-nya negatif 9. X-nya 2, Y-nya negatif 9 di sini. Oke, selanjutnya 3, negatif 8. X-nya 3, Y-nya negatif 8. Sama. Kita tarik garis 3, tarik garis negatif 8 di sini ya. Selanjutnya 4, negatif 5. X-nya 4, Y-nya negatif 5 di sini. Next, 5,0, X-nya 5, Y-nya 0. Yang terakhir, X-nya 6, Y-nya 7. X-nya 6, Y-nya 7, berarti ke atas. X-nya 6, Y-nya 7. Di sini ya. Nah, kalian sadar gak sih, kita tuh gambar sebenarnya dari tadi tuh kayak sebenarnya gampang, gak perlu kalian hitung. Yang perlu kalian hitung adalah si titik puncak. Kan titik puncaknya yang ini 2, negatif 9. Lihat 2, negatif 9. Lihat deh, di sebelahnya titiknya sama, di sebelahnya lagi titiknya sama, terus ini titiknya bakalan sama, ini titiknya bakalan sama juga nih tuh ya kan, dengan jarak yang sama gitu. Nah, kalau udah, sekarang kita gambar, hubungkan deh ya, ini ke sini terus ke sini. Ini nggak usah pakai penggaris, ini juga sama. Oke, ini juga. Nah, kan tadi pertanyaannya ininya pakai sama dengan ya. Kalau pakai sama dengan berarti nggak putus-putus. Ya udah, ini kita tebelin aja. Maaf. Oke, ditebelin, nggak putus-putus. Ini juga set sama.
Z juga Z. Oke, nah kalau udah, sekarang kita uji titik ya. Kita uji titik. Untuk mengetahui daerah arsirnya, kita coba aja ya. Ada yang bagian dalam, ada yang bagian luar. Yang dalam itu ada 0,0. Jadi kita uji aja yang lebih mudah. Uji 0,0, dia kan punya Y kurang dari sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Kita masukin aja X nya 0, Y nya 0. 0, ini 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 5. 0 kurang dari negatif 5. 0 kurang dari negatif 5. Benar apa salah? Benar kan? Oke, karena benar berarti yang bagian dalam adalah daerah himpunan penyelesaian. Gitu. Tulis deh. Di HP. Bagian dalam kan? Gitu. Sudah, arsir boleh. Arsir bagian dalam. Atau kalian mau arsir yang bagian luar, gak apa-apa. Yang penting di HP-nya ditulis. Jadi saya tahu. Misalnya kalian mau arsir yang bagian luar. Misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting udah tertulis di HP-nya yang dalam, atau mau diarsir yang dalam juga nggak apa-apa. Panjang banget ini. Itulah ya pokoknya arsir yang bagian dalam. Penting tulis di HP-nya, jadi saya tahu di HP-nya yang mana. Gitu. Ke bawah. Oke, gampang kan ya? Oke, selesai pembahasan kita, semoga bisa dimengerti. Oke, untuk contoh soal selanjutnya saya akan bahas di video berikutnya ya. Oh ya, ini masih tentang pertidaksamaan kuadrat ya, belum ke sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Jadi tungguin aja. Terima kasih.